wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, semoga pada pertemuan siang ini Anda semua masih sehat, masih semangat, dan masih fit segalanya. Amin, amin. Kemudian saudara-saudara, pada pertemuan siang hari ini, nanti kita akan mengerjakan kuis 1 yang untuk kita kasih kirim melalui LMS. Kemudian sebelum kita membahas materi yang hari ini yang akan dikerjakan oleh kelompok 2, kita akan sedikit membahas materi yang kemarin disampaikan oleh kelompok 1. Ada sedikit yang kelupaan atau mungkin belum dibahas atau mungkin belum ditanyakan oleh kawan-kawan yang lain, yaitu tentang pendekatan PKN di SD. Pendekatan PKN di SD. Silakan Anda buka modulnya. Halaman 2.4. Pendekatan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Kemarin disampaikan oleh kelompok ini, kelompok 1. Kira-kira pendekatan yang biasa digunakan oleh mata pelajaran PKN dalam rangka sebagai pendidikan nilai dan moral itu pendekatan apa aja ya, Mbak? Udah masuk. Pendekatan yang digunakan dalam PKN di SD. Sekali lagi, pendekatan yang digunakan PKN dalam pembelajaran nilai dan moral di SD itu apa ya? Mungkin bisa membantu. Kemarin yang terlupakan halaman 2.4 itu pendekatan yang dipakai itu apa aja ya pendekatannya? Ada yang tahu? Halo. Apakah sudah menemukan jawaban untuk halaman 2.4 itu? Pendekatan PKN sebagai pendekatan nilai dan moral di SD itu pendekatan apa yang biasa digunakan oleh PKN sebagai pembelajaran nilai dan moral di SD itu apa ya? Misalnya dalam RPP ada pendekatan saintifik misalnya. Kalau pendekatan dalam pengajaran PKN itu menggunakan pendekatan apa ya, Mbak atau Mas? Wes kene dhisik, Mang. Ada yang tahu? Sudah kegiatan saudara-saudara? Sudah muncul belum saudara-saudara? Belum muncul ya? Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran PKN.
Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Baik, yang pendapat pertama pendekatan evokasi. Yang kedua pendekatan inklusi. Pendekatan kesadaran, pendekatan penalaran moral, sampai yang terakhir pendekatan memadukan. Jadi ada 8 pendekatan yang biasa digunakan di dalam pembelajaran nilai dan moral dalam mata pelajaran PKN di SD. Apa sih evokasi itu? Yaitu pendekatan dengan memberikan suasana yang membuat anak itu berani mengungkapkan kata-kata atau pendapat. Jadi pendekatan yang memberikan suasana menumbuhkan keberanian siswa untuk berani berbicara. Karena kebanyakan anak-anak nggak mau bicara. Nah, dengan pendekatan evokasi ini, anak dilatih untuk berani mengemukakan pendapatnya atau tanggapannya tentang sesuatu. Itu pendekatan yang pertama. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silakan Anda browsing saja di Google. Tapi tugas Anda semua adalah yang pertama mencatat ini. 8 pendekatan yang digunakan PKN dalam pembelajaran nilai dan moral. Silakan Anda screenshot 8 pendekatan ini, kemudian Anda cari di jawabannya di Google nanti. Dan pada pertemuan hari ini, saudara-saudara, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2 yang akan membahas modul 3 dan modul 4. Karena sudah sore, maka untuk menyingkat waktu, kesempatan ini saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada kelompok 2, kami persilahkan. Kelompok 2, halo. Iya Pak, bentar Pak lagi Oh, nyiapin PPT-nya. Lagi sinyalnya Pak, kendala sinyal. iya. Saya punya sama bening suaranya kok Mbak di sini. Terdengar bening. Iya. Baik, sambil menunggu kelompok 2 menyiapkan, kepada semua saudara-saudara yang lain, tolong dibuka modul 3-nya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang keterkaitan PKN dengan IPS dan mata pelajaran yang lain. Sebagaimana kita ketahui bersama, PKN itu bermutasi dari awalnya pendidikan ilmu pengetahuan umum, kemudian menjadi pendidikan civic, kemudian menjadi pendidikan kewarganegaraan, kemudian menjadi pendidikan moral Pancasila, kemudian menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan akhirnya menjadi pendidikan kewarganegaraan. Dan sekarang kembali lagi menjadi PPKN kembali. PKN itu merupakan bagian dari IPS. Sehingga PKN dan IPS itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Nah, materi inilah yang akan dijelaskan oleh kelompok 2.
Kemudian kelompok 2 juga akan membahas modul 4 yang berisi tentang atau berjudul konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Jadi mau nggak mau, hari ini kita akan berbicara mengenai apa yang dimaksud dengan kepribadian nasional, apa yang dimaksud dengan semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, dan pengertian bela negara. Kalau di buku ini kurang lengkap, Anda mungkin bisa cari di referensi lain atau bisa di Google. Sebelum kita bahas, apakah kelompok 2 sudah siap? Sepertinya kelompok 2 belum siap ini ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apakah ini bisa terbaca, saudara-saudara? Peta konsep ini, apakah bisa terbaca? Pak, insya Allah kami sudah siap. Sudah siap. Baik, kalau sudah siap, waktu saya serahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2, kami silakan. Itu Pak, ya, Pak. Minta tolong ditampilkan ya kendala sinyal. Ya. Sudah, Pak. Silakan. Moderator bisa memulainya. Mbak Sevayanti. Kelompok 2, kami persilakan.
Halo. Berani ke dokter. Kita sih langsung kan. Ini bisa. Ya, maaf teman-teman dan Pak Tutor, sinyal saya kurang bagus. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Para teman-teman yang saya hormati dan tutor yang juga saya hormati. Pertama-tama hari ini bisa sama-sama bertatap muka daring dalam mata kuliah PKN ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak. Baik teman-teman semua, saja kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan modul 3 dan 4 terlebih dahulu. Halo? Ya, Mbak. Ya, jelas ya? Jelas, Mbak, jelas, bersih kok. Jelas, Bu. Langsung, Bu. Baik, langsung saja. Modul 3 KB1 yang akan disampaikan oleh Mbak Ruwati. Pada Mbak Ruwati kan. Kepada peserta yang lain, mohon Anda screenshot untuk jadikan materi belajar Anda, apa yang disampaikan kelompok 2 itu. Mungkin ini kendala sinyal. Saya akan membacakan materinya. Yang pertama itu gambaran umum dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan serta mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya di SD. Upaya mengaitkan antar mata-mata pelajaran dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan psikologis untuk tujuan-tujuan pendidikan. Upaya mengaitkan secara alami tersebut memang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan anak. Dengan demikian, anak akan belajar secara lebih wajar, bermakna, dan dalam suasana yang menantang. Next. Yang kedua, gambaran umum, hakikat, dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada latar belakang masalah pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu bidang kajian dan program studi yang fungsi dan perannya antara lain sebagai pendidikan hukum, pendidikan politik, dan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Tujuan pendidikan kewarganegaraan
untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, aktif dalam kegiatan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratif. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Next. Yang ketiga, hakikat dan karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, ada hakikat bidang studi pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh sila dan undang-undang. Yang kedua, karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan yaitu bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation. Sejalan dengan itu melalui mata pelajaran dibagi ke dalam 3 kelompok. Kompetensi yang hendak diwujudkan yaitu kompetensi menguasai pengetahuan, keterampilan, karakter kewarganegaraan. Next. Yang keempat, bidang studi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum S1 PGSD. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di SD. Manusia adalah Tuhan dan sebagai insan sosial dan politik yang terorganisasi melahirkan fungsi dan peran serta tujuan. Fungsi, peran, serta tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan nilai dan moral Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, pendidikan politik. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, pendidikan hukum dan kemasyarakatan. Next. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Bidang studi IPS dengan bidang materi pendidikan, materi pengajaran yang erat kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 adalah hal-hal yang menyangkut warga negara serta pemerintah. Jelas bahwa pemisahan antara materi pengajaran yang terdiri atas disiplin ilmu-ilmu sosial dan materi pengajaran yang kemudian dikenal bidang studi pendidikan moral Pancasila tersebut. Yang kedua, konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan sebagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling dan dalam rentang dan kemampuan berkembangan anak. Konsep pembelajaran terpadu menitik keberatan pada beberapa prinsip. Pertama, pembelajaran harus membantu untuk anak untuk memperoleh penguatan secara utuh. Yang kedua, dalam belajar anak harus lebih banyak dilibatkan. Yang ketiga, membantu anak untuk melakukan dan bekerja sesuai kemampuan. Yang keempat, mengembangkan pengalaman sensorik anak. Kemudian, karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama, kedua, memberi pengalaman langsung pada anak. Ketiga, pemisahan bidang studi. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi. Yang kelima, bersifat luas. Yang keenam, hasil belajar berkembang. Sifat-sifat sebagai program pendidikan memang telah memiliki sifat terpadu. Yang pertama,
Pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah mata pelajaran yang memang merupakan gabungan antara ilmu bumi, sejarah, dan civic. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri 1. Kemudian dilanjutkan dengan materi berikutnya, yakni Mbak Salbia Nur Hasanah. Saya persilakan. Yang kedua bisa kan? Itu ada sinyal ini enggak? Ininya, sinyal kok hilang? PPT-nya ada di yang satunya. PPT modul keempat, Pak Ikhwan. Baik. Sudah tampil, terima kasih untuk Pak Ikhwan, terima kasih juga untuk moderator. Baiklah, saya akan membacakan PPT dari modul 4 terkait konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Satu, konsep dan prinsip kepribadian nasional. Yang pertama, keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kepribadian nasional. Indonesia sebagai bangsa majemuk dilihat dari sudut pandang yaitu horizontal dan secara vertikal. Ada perbedaan aurat golongan dari 3 golongan, kemudian perbedaan suku bangsa kurang lebih terdapat 300 suku bangsa. Perbedaan agama, animisme, humanisme, Hindu, Buddha, Islam, dan Nasrani. Dan yang keempat, perbedaan jenis kelamin. Secara vertikal, dengan menunjukkan adanya tingkatan, ini ditunjukkan identitas yang berbeda di antara individu. Kemajuan Indonesia dari latar belakang historis, latar belakang geografis, latar belakang sosiologis dan kultural. Budaya daerah sebagai unsur kebudayaan nasional. Pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Nasional Indonesia. Ada unsur kebudayaan yaitu meliputi bahasa, kesenian, kepercayaan, dan adat istiadat. Kebudayaan nasional adalah cerminan budaya daerah. Keanekaragaman budaya di Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya artinya akal. Semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada umum daerah di Indonesia antara lain, pertama kesenian, yang ketiga sistem kemasyarakatan, yang keempat mata pencaharian, yang kelima religi atau kepercayaan, dan yang selanjutnya peninggalan sejarah.
suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku-suku di Indonesia seperti suku Sunda, Dayak, Bugis, Sasak, Dani, Ambon, dan lain sebagainya. Adapun budaya daerahnya, bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Lampung, dan lain sebagainya. Tari daerahnya seperti tari saman, tari payung, tari legong, dan lain sebagainya. Lagu-lagunya seperti lagu Butet, Apuse. Next. Di berbagai daerah. Menyaring kebudayaan yang berasal dari luar. Membentuk perkumpulan-perkumpulan atau sanggar kebudayaan daerah. Memperbanyak kebudayaan daerah di berbagai media massa. Mengembangkan budaya daerah. Bhinneka Tunggal Ika dan integrasi nasional. Konsep Bhinneka Tunggal Ika dilatar belakangi oleh keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang ingin bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wujud dari kesatuan nasional adalah integrasi nasional. Adapun faktor penunjang integrasi nasional yaitu bahasa nasional, Pancasila, kesadaran dan solidaritas kelompok, perundang-undangan yang bersifat nasional. Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika yaitu yang pertama Pancasila pada sila ketiga, yang kedua pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea kedua, tentang tubuh Undang 1945 ayat 1. Selanjutnya pasal 32 dan pembinaan kebudayaan nasional. Misi bangsa Indonesia di era global. Yang pertama, pengenalan Pancasila secara konsisten. Yang kedua, penegakan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, peningkatan pengamalan beragama. Yang keempat, kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat. Yang kelima, perwujudan sistem hukum nasional. Yang keenam, perwujudan kehidupan sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, perwujudan otonomi daerah, perwujudan kesejahteraan rakyat, perwujudan aparat yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, dan lainnya. Perwujudan sistem pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas, serta aktif. Oke teman, si PPT ini Moderator, Kak Seva, saya kembalikan. Iya. Terima kasih Mbak Bia, Mbak Salbia Nur Hasanah. Kemudian pemateri selanjutnya Mbak Rizka Rani. Silakan. Konsep dan prinsip semangat kebangsaan. Yang pertama, pengertian dan unsur terbentuknya bangsa. Dalam istilah bahasa Indonesia, nation berarti bangsa. Nasionalisme berasal dari kata nation Inggris
yang berarti bangsa. Nasionalisme berarti paham rasa kebangsaan atau kesadaran sebagai bangsa. Unsur-unsur pembentukan bangsa Indonesia. Yang pertama, persamaan asal keturunan bangsa. Yang kedua, persamaan pola kebudayaan. Yang ketiga, persamaan tempat tinggal. Yang keempat, persamaan nasib kesejahteraan. Yang kelima, persamaan cita-cita. Yang B, menunjukkan semangat kebangsaan. Yang pertama, bangsa Indonesia berpandangan. Yang A, monodualistik. Yang kedua, monopluralis. Yang ketiga, integralistik, kebersamaan kekeluargaan. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalis dengan prinsip wawasan Nusantara. Yang pertama, Indonesia merupakan satu kesatuan politik. Yang kedua, Indonesia merupakan satu kesatuan sosial budaya. Yang ketiga, Indonesia merupakan satu kesatuan ekonomi. Yang keempat, Indonesia merupakan satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang ketiga, paham yang bertentangan dengan nasionalisme. Yang pertama, sukmisme. Yang kedua, Calvinisme. Yang ketiga, ekstremisme. Yang keempat, ekstrem kiri. Yang kelima, kedaerahan. Selanjutnya, patriotisme sebagai wujud sikap dan perilaku kebangsaan. Patriotisme itu pencinta atau pembela tanah air, seorang pejuang sejati, pembela bangsa, mempunyai semangat, sikap, dan perilaku cinta tanah air. Tujuannya untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap, dan tindakan yang teratur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, menumbuhkan dan meningkatkan cinta tanah air dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Maknanya, yang selanjutnya, patriotisme sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia, falsafah hidup bangsa Indonesia, dan alat pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai semangat kebangsaan. Yang pertama, nilai persatuan. Yang kedua, nilai kecintaan. Yang ketiga, nilai kebanggaan. Yang keempat, nilai pengorbanan. Selanjutnya, sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kondisi yang diperlukan untuk sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, arah kebijakan nasional yang transparan. Kemudian, konsep serta prinsip cinta tanah air dan bela negara. Yang pertama, prinsip dan konsep tanah air. Pengertian cinta tanah air, yaitu cinta pada negeri tempat seseorang memperoleh kehidupan dan mengalami kehidupan dari semenjak lahir sampai akhir hidupnya. Yang kedua, nilai keutuhan yang Maha Esa. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Setiap warga negara Indonesia wajib cinta terhadap tanah air. Yang ketiga, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti, menjadi nilai kemanusiaan yaitu manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang keempat, nilai persatuan Indonesia, yaitu mengenal dan mencintai tanah air dan bangsa akan mendorong kita lebih mengenal dan menghayati budaya, adat istiadat, dan kehidupan bangsa Indonesia
yang beraneka ragam akan memunculkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sila keempat, memiliki nilai untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Yang keenam, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dapat menunjukkan rasa cinta tanah air melalui perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian tinjau beberapa aspek tingkah laku. Yang pertama aspek sosial, yang kedua aspek budaya dan adat istiadat, yang ketiga aspek pertahanan keamanan nasional. Next. Pengalaman dan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa. Yang pertama di lingkungan keluarga seperti keteladanan orang tua, sikap hidup hemat, disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Yang kedua di lingkungan sekolah seperti kegiatan OSIS, UKS, dan sebagainya. Yang ketiga di lingkungan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, dan sebagainya. Kemudian di lingkungan pekerjaan, yaitu wujud cinta tanah air dan bangsa disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat kerja seperti olahraga, disiplin pegawai, dan sebagainya. Yang D, cara menanamkan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa, yaitu keteladanan dan pembinaan. Nilai budi pengerti yaitu mengutamakan kepentingan umum bangsa dan negara, membela bangsa dan negara, berdisiplin, bersyukur, pengabdian, rela berkorban, memelihara amanah, kebersamaan, rasa memiliki dan setia. Baik, Mbak Rizka Rani, selesai? Cukup. Baik, selanjutnya akan dibacakan atau dibahas oleh saya sendiri, yakni selanjutnya nilai budi pekerti cinta tanah air. Nilai budi pekerti yaitu mengutamakan kepentingan umum atau bangsa dan negara, membela bangsa dan negara, berdisiplin, bersyukur, mengabdi, rela berkorban, memelihara amanah, kebersamaan, rasa memiliki dan setia. Kemudian konsep dan prinsip bela negara. 1. Upaya untuk usaha pembelaan negara kesatuan Republik Indonesia. Poin A. Kewajiban warga negara dalam membela negara. Konsep pertahanan dan keamanan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang ayat keduanya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian selanjutnya konsep bela negara pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Keikutsertaan warga negara diselenggarakan melalui 1. Pendidikan pendahuluan bela negara, kemudian yang kedua keanggotaan rakyat terlatih secara wajib. Yang ketiga, keanggotaan angkatan bersenjata secara wajib. Kemudian yang keempat, keanggotaan cadangan Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib. Kemudian yang terakhir, keanggotaan perlindungan masyarakat secara sukarela. Kemudian yang poin B, peraturan perundang-undangan tentang wajib bela negara. Ada 4 di sini. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 4 MPR-1973 tentang GBHN yang memuat konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional.
Kemudian poin 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok ketahanan keamanan negara Republik Indonesia, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Kemudian ketetapan MPR RI Nomor 6/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, Nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri. Bunda apa, Ibu? Kemudian yang keempat, amandemen Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 27 ayat 3. Kemudian selanjutnya, tindakan yang menunjukkan upaya membela negara. Di sini ada 3 contoh tindakan upaya bela negara, kemudian mewujudkan kekuatan pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir upaya peningkatan ketahanan dan keamanan. Kemudian yang poin C, partisipasi dalam usaha pembelaan negara di lingkungannya. Di sini ada 3, keluarga, sekolah, serta masyarakat dan negara. Terima kasih. Nah, itulah tadi teman-teman semua pemaparan kelompok kami dari kelompok 2, yakni yang membahas modul 3 dan 4. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau yang kurang jelas tentang materi ataupun pembahasan kami, di sini saya buka sesi pertama, tanya jawab. Yang ingin bertanya, silahkan. Saya Bu Rizky Aprilianti. Wahyu Destavia. Oke, Mbak Rizky dulu ya. Rizky siapa, Mbak? Aprilianti. Aprilianti, iya, Mbak. Yang ingin saya tanyakan, tadi di slide kan dilihat dari hakikat sifat sebagai program pendidikan memang telah memiliki sifat terpadu. Pertama, pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah mata pelajaran yang memang merupakan gabungan antar ilmu bumi dan sejarah dan civic. Yang ingin saya tanyakan, maksudnya gabungan antar bumi itu seperti apa dan contohnya bagaimana? Maksud gabungan bagaimana, Mbak? Yang ini disimpulkannya apa, Mbak? Maksud gabungan? Maksud dari gabungan antar bumi dan contohnya seperti apa? Oke. Kemudian selanjutnya. Saya Mbak Wahyu Destavia. Ya, Mbak Wahyu. Baiklah, Mbak, saya ingin bertanya di sini, dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan patut meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak keindonesiaan. Coba dari kelompok Mbak jelaskan ciri khas watak keindonesiaan itu dan berikan contoh watak keindonesiaan itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolahan. Terima kasih. Jadi intinya pertanyaan dari Mbak Wahyu tadi, ciri khas watak keindonesiaan itu Ya, seperti apa? Yang seperti apa gitu ya, Mbak ya? Ya. Itu tadi di lingkungan sekolah bagaimana, Mbak? Dan berikan contohnya dari watak keindonesiaan. Itu gambarnya seperti apa ya? Ya. Berikan contohnya, Mbak ya. Baik, satu lagi penanya. Saya, Mbak. Iya, dengan siapa?
dengan Yulika Arma. Silakan Mbak Yulika Arma. Oke. Baik, tadi sudah disampaikan ya bahwasanya ada paham yang bertentangan dengan nasionalisme. Itu ada 5 poin ya. Nah, salah satunya yakni kedaerahan. Nah, mengapa sih paham kedaerahan ini kok bertentangan dengan nasionalisme? Itu Mbak. Paham kedaerahan ya Mbak? Iya, kedaerahan. Baik. Baik, teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami minta waktunya sebentar untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain guna menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, sambil menunggu kelompok 2 menyiapkan jawabannya, saya sampaikan kepada kelompok-kelompok yang lain. Yang pertama, besok kalau membuat PowerPoint atau PPT, jangan terlalu banyak. Yang namanya PowerPoint, ya poin-poinnya saja. Hal-hal yang paling penting yang harus mendapatkan penjelasan. Kan sudah ada modul. Jadi yang poin-poinnya saja atau yang garis besarnya saja. Kemudian kepada kelompok lain juga, bahwasanya PowerPoint yang atau PPT yang kita buat itu mengacu kepada tujuan pembelajaran dari tiap-tiap modul. Misalnya modul 4 ini apa yang diminta? Yaitu menganalisis konsep prinsip kepribadian nasional. Jadi mestinya kita menjelaskan pengertian kepribadian nasional, prinsip kebangsaan, kemudian pengertian cinta tanah air dan bela negara. Jadi poin-poinnya saja, jadi tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlalu sulit untuk dihafal atau dipelajari. Itu kepada kelompok yang lain nanti. Kalau yang sudah nggak apa-apa, sudah terlanjur. Lagi PowerPoint-nya poin-poinnya saja. Kemudian yang ketiga, pada nanti akan ada kuis atau ujian yang pertama. Seperti yang saya pernah bilang kepada Anda semua. Dari kita, pertanyaan itu adalah sebagaimana yang tercantum di sini, yaitu membahas tentang hal-hal yang dikehendaki oleh modul ini. Misalnya menjelaskan pendidikan, pengertian nilai dan moral, dan sebagainya itu. Artinya kepada Anda yang belum maju presentasi, ketika nanti membuat PPT, 1, singkat, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian jangan lari dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Untuk kelompok 3, 4, dan 5, besok semua, termasuk kelompok 1 dan 2, tugas PPT itu Anda kirim melalui LMS. Karena ada penilaian dari pihak pusat tentang materi yang Anda buat. Demikian juga nanti sore Anda setelah kegiatan ini wajib mengerjakan tugas kuis yang juga terdapat dalam LMS itu. Demikian untuk sementara. Kita sekarang sama-sama kita cermati pertanyaan-pertanyaan dari saudara Rizky Aprilianti, saudara Wangyu, saudara Yulika yang telah berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan. Kepada kelompok lain yang belum pernah bertanya, ayo untuk bersama-sama mencari poin dengan mungkin menambahkan, mungkin menyanggah, mungkin bertanya dalam setiap kegiatan diskusi ini. Terima kasih.
Moderator, Mbak Seva, izin menanggapi pertanyaan dari Mbak Rizky Aprilianti. Baik, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari yang itu. Tadi pertanyaannya adalah maksudnya gabungan ilmu bumi, lalu berikan contohnya. Seperti itu ya Mbak Rizky ya. Mbak Rizky Aprilianti, apakah mendengar suara saya? Iya Bu, putus-putus tapi Oh gitu. Jadi, menanggapi pertanyaan dari Ibu Rizky Aprilianti tadi terkait apa maksud dari gabungan ilmu bumi, lalu berikan contohnya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi, iya Bu. Jadi, ilmu bumi adalah ilmu yang mempelajari mengenai sejarah. Adapun contohnya itu seperti ilmu-ilmu itu seperti geografi, ekonomi, dan sejarah, di mana ilmu-ilmu itu berkaitan, ilmu tersebut yang tadi saya sampaikan, geografi, ekonomi, dan sejarah, menjadi bagian dari bidang studi IPS kalau di sekolah dasar. Jadi keduanya di sini maksudnya antara IPS, antara PPKN dan IPS pada dasarnya bersumber dari mata pelajaran satu. Jadi IPS itu bersumber dari mata pelajaran satu, yaitu pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Nah, contohnya yang terdiri atas geografi, sejarah, dan ekonomi, serta civic itu sendiri. Seperti itu Mbak Rizky Aprilianti. Oh iya Bu, jadi yang dimaksud dengan ilmu bumi itu tadi yaitu tentang ilmu sejarah dan contohnya seperti geografi, sejarah dan lain sebagainya. Sedangkan pembelajaran itu saling keterkaitan ya Bu. Iya, cukup. Ya betul, jadi pembelajaran PKN dengan IPS itu saling berkaitan antara keduanya. Terima kasih Ibu Rizky Aprilianti.
Halo, teman-teman semua. Iya. Baik, apakah ada yang mau menanggapi atau menjawab dari pertanyaan Mbak Wangyo dan Mbak Yulika?
atau bahkan ada yang menambahkan jawaban dari pertanyaan Mbak Salbia tadi. Pertanyaan dari Mbak Rizky maksudnya. Pertama tadi. Halo, saudara-saudara. Iya, Pak. Apakah jawaban Mbak Wangyu dan Mbak Julika Arma ini sudah ada atau belum kira-kira, Mbak? Kalau belum, silakan Anda cari dulu. Kita atau saya akan membahas mengenai jawaban yang pertama mengenai pertanyaan saudara Rizky Aprilianti tadi. Iya. Silakan kelompok 2 untuk mencari jawaban pertanyaan dari saudara Wangyu dan saudara Julika. Saya akan menanggapi sebentar masalah pertanyaan saudara Rizky Aprilianti. Dikatakan tadi tentang ilmu bumi ya Mbak ya. Kemudian dijelaskan oleh Mbak Salbiah bahwasanya ilmu bumi itu ada kaitannya dengan IPS, dengan geografi dan lain sebagainya. Saudara-saudara, tolong Anda lihat dalam modul ini. Apakah kelihatan saudara-saudara? Apakah terlihat saudara? Iya, Pak. Terlihat, Pak. Dari peta konsep ini sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan Mbak Rizky tadi. Bahwasanya ilmu pengetahuan sosial atau IPS itu awalnya terdiri dari sejarah, ekonomi, geografi, dan PPKN. Jadi PPKN itu bagian dari ilmu sosial. Tadi dibilang ada ilmu bumi. Ilmu bumi itu bahasa Indonesianya, bahasa aslinya adalah geografi. Jadi geografi atau ilmu bumi itu bagian dari IPS. Pertanyaannya apakah PKN ada hubungannya dengan geografi? Ada. Misalnya ketika kita mempelajari wilayah Indonesia. Misalnya kita mempelajari tentang materi wawasan Nusantara. Itu semua memerlukan atau berkaitan dengan pelajaran geografi. Dalam pelajaran geografi itu dikatakan wilayah NKRI itu dari Sabang sampai Merauke, dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Mohon pada yang lain dimatikan atau dimute-kan dulu speakernya supaya nggak timbang tindih, gantian bentar. Kemudian secara geografis letak kita antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sehingga masuk daerah tropis. Jadi kalau kita berbicara wawasan Nusantara atau wilayah Indonesia, tentu akan berkaitan dengan ilmu bumi atau geografi. Jadi antara PKN dan geografi itu ada hubungannya. Lalu apa kesimpulannya? Inilah kesimpulannya. Bagaimana hubungan PKN dan IPS? Hubungannya sangat erat karena materi PKN dan materi IPS itu berasal dari satu rumpun ilmu sosial, yaitu ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu geografi, dan ilmu sosiologi. Demikian yang saya sampaikan untuk jawaban dari pertanyaan saudara Rizky Aprilianti. Sekarang pertanyaan kedua, pertanyaan saudara Wangyu yang akan dijawab oleh kelompok 2. Pada kelompok 2, waktu kami serahkan. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan dari Mbak Wangyu tadi akan dijawab oleh kelompok 2. Yang sudah siap menjawab, silakan.
Silakan Mbak Ruwati. Ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Wang Yu. Soalnya adalah jelaskan ciri khas watak keindonesiaan itu dan berikan contohnya. Kalau menurut saya, watak keindonesiaan adalah watak itu adalah karakter pendidikan di Indonesia. Contohnya seperti seandainya di Lampung itu mata pelajaran muatan lokalnya itu bahasa Lampung, ada bahasa Lampung. Beda dengan di daerah lain. Seperti kalau di Jawa Barat itu ada muatan lokalnya bahasa Sunda. Jadi itu menurut karakter wilayah masing-masing, Mbak. Seperti itu. Gimana, Mbak? Iya, cukup. Halo? Iya, halo, cukup. Oh ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Mbak Ruwati. Kemudian pertanyaan dari Mbak Yulika Arma tadi. Halo Mbak Yulika. Iya, Mbak. Pertanyaan dari Mbak Yulika tadi, paham yang bertentangan dengan nasionalisme, kemudian ada di poin-poin di PPT tadi, salah satunya paham kedaerahan. Mengapa paham kedaerahan itu bertentangan dengan nasionalisme ya Mbak ya? Iya. Baik, di sini saya coba menjawab pertanyaan dari Mbak Yulika Arma. Mengapa paham kedaerahan bertentangan dengan nasionalisme? Jelas bertentangan menurut saya karena paham kedaerahan ini sama halnya dengan hanya mementingkan daerah masing-masing atau bisa dibilang sukuisme, chauvinisme dan lain sebagainya. Intinya hanya mementingkan suatu daerah begitu. Jadi sangat bertentangan dengan nasionalisme di negara kita. Ya ini walaupun berbeda-beda, baik itu berbeda suku, agama, ras dan lain sebagainya, itu tetap satu begitu. Itu mengapa dikatakan bahwa paham kedaerahan itu bertentangan dengan nasionalisme. Begitu Mbak Yulika. Oke. Baik, cukup Mbak. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Mbak Yulika. Kemudian kepada teman-teman semua, jika ada yang menambahkan silakan. Baik, mohon izin Pak dosen atau Pak tutor, apakah bisa dibuka pertanyaan untuk sesi kedua? Bisa silakan Mbak. Silakan Mbak, lanjutkan untuk termin kedua. Maaf, sinyal saya kurang bagus, Pak. Silakan dilanjutkan untuk termin kedua, Mbak. Iya, bisa 3 penanya lagi ya, Mbak ya? Ya, Pak ya. Iya. Baik, teman-teman, di sini saya buka sesi kedua pertanyaannya. Saya buka 3 penanya bagi teman-teman yang Baik, saya ulangi kepada teman-teman semua yang kurang jelas tentang pembahasan kami, boleh ditanyakan.
Di sini saya buka sesi kedua, yakni dengan 3 penanya. Pada yang belum pernah bertanya, silakan bertanya sih. Nggak mati kok, nggak bayar. Silakan Pak Rendra. Bu, Iya. Mbak Tika mungkin. saya mau menanyakan. Iya, dengan siapa? Tika Yuli Lestari. Maaf Mbak, siapa? Tika Yuli Lestari. Tika ya Mbak ya? Tika, iya Tika. Ya, Tika. Semangat Mbak Tika. Ya, Pak. Oke. Udah Bu, Baik. saya mau menanyakan tadi kan di slide di situ ada menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Di situ dijelaskan bangsa Indonesia berpandangan monodualistik, Dualistik. pluralis sama integralistik, kebersamaan kekeluargaan. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, yang A sama B itu monodualistik itu apa? Monopluralis itu apa? Dan contohnya seperti apa, Bu? Baik, pertanyaannya tadi bisa diulang Mbak Vika? Di situ kan ada penjelasan tentang bangsa Indonesia berpandangan monodualistik sama monopluralis. Nah, yang saya ingin tanyakan monodualistik itu apa sama monopluralis itu apa? Contohnya seperti apa, Bu? Ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Vika. Dan selanjutnya, Mbak siapa? untuk yang kedua, saya persilakan. Dengan siapa? Mas Ikhwan ya? Iya ya Mas, suara karena sinyal saya pertanyaan dari ya tanya Pak Iwan tadi, contohnya negara di negara kita. Ya. Kemudian, baik, terima kasih Pak Iwan. Kemudian penanya selanjutnya, penanya yang ketiga saya persilakan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Baik, sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaan terakhir, yakni pertanyaan yang ketiga, saya persilahkan. Baik, kepada Mbak Rizka Rani dari kelompok 2 yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Vika Yuli Lestari, kepada Mbak Rizka Rani, saya persilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Tika Yuli Lestari. Pertanyaannya adalah ini monodualistik dan Monopluralis. Monopluralistrik ya. Iya, Bu. Nah, di sini monodualistik itu adalah suatu paham yang menganggap bahwa hakikat sesuatu adalah merupakan dua unsur yang terikat menjadi satu kebulatan. Dalam memandang manusia itu menurut paham monodualistik, maka manusia adalah makhluk Tuhan yang mengandalkan hubungan serasi antara pencipta dan ciptaannya. Yang kedua, manusia terdiri antar unsur jasmani dan rohani yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan masing-masing unsur memiliki dharmanya sendiri. Kemudian, manusia akan mengalami hidup dunia dan akhirat. Kemudian, manusia merupakan bagian dari masyarakat atau bangsanya. Kemudian, pengertian monopluralistik adalah paham yang mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur beraneka ragam, namun semua terikat menjadi satu kesatuan. Keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan suasana yang tertib, teratur, aman, dan damai, sehingga akan tentram lahir dan batin. Mungkin ada yang ingin memberikan contohnya, silahkan. Kelompok 2, ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Baik, bagi teman-teman dari kelompok 2 maupun lainnya, jika ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan saudara Vika Yuli. Baik, Mbak, saya Wang Yudas.
Tafia, boleh ya menambahkan? Iya, iya, silakan Mbak Wahyu. Pertanyaannya kan apa yang dimaksud dengan monopluralistik ya? Dan di sini kalau dimaksud dengan monopluralistik adalah paham yang mengakui bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai unsur, beraneka ragam seperti suku, adat, dan budaya agama, namun semuanya terkait menjadi satu kesatuan. Contohnya itu seperti kita bergotong royong di daerah lingkungan tempat tinggal kita. Di situ biasanya gotong royong itu diadakan misalnya pada hari Minggu. Kalau seandainya ada keluarga yang tidak mampu tidak bisa untuk mengikuti gotong royong, dianya hanya membawakan kuenya untuk yang bergotong royong membersihkan selokan atau di pinggir jalan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Wahyu Destavia sudah menambahkan. Kemudian, apakah ada teman-teman dari teman yang lainnya? Langsung ke pertanyaan Mas Iwan, Mbak, kalau gitu, Mbak. Oke, baiklah. Pertanyaan Mbak Vika selesai, kemudian pertanyaan dari Pak Ihwanuddin, yang mana pertanyaannya tadi contoh nyata bela negara yang ada di negara kita, yakni negara Indonesia. Bagi pihak semua yang ingin menjawab, saya di sini. Saya Mbak. Oke, dengan siapa Mbak? Iya. Mbak. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ihwan. Contoh nyata dari bela negara gitu ya, Mbak ya. Benar, Mbak. Silakan Mbak Salma. Ya. Jadi di sini saya akan mencontohkan bela negara yang nyata dari profesi seorang guru. Profesi seorang guru di sini merupakan bisa dijadikan salah satu profesi untuk membela negara. Seperti karena kita menghantarkan calon-calon generasi bangsa emas. Nah, di sini kewajiban kita memberikan pengetahuan, pemahaman, dan juga penerapannya yang utuh dan memadai kepada peserta didik. Selanjutnya, kita juga aktif dan juga sadar terkait dengan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum pendidikan yang telah disepakati oleh pemerintah. Kemudian, tingkatkan peserta didik melalui pendidikan karakter bangsa untuk menghadapi tantangan global dan kemajuan dunia. Selanjutnya, kita sebagai seorang pendidik harus meningkatkan pemahaman secara terus-menerus dan menjadi suri tauladan dalam pengembangan dan pendidikan karakter bangsa yang bermanfaat bagi para peserta didik yang nantinya akan menjadi generasi emas bangsa Indonesia. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Pak, bagaimana Pak Ihwanuddin? Cukup ditutup, Mbak. Tutup, Mbak. Langsung tutup aja, Mbak. Baik, terima kasih. Langsung ditutup aja, Mbak. Oke.
Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan dari kami kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota, yakni Mbak Ruwati, Mbak Salbia Nur Hasanah, kemudian Mbak Rizka Rani, dan saya sendiri, Fevayanti. Untuk teman-teman semua dan tutor khususnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kalaupun ada salah-salah kata atau salah jawab atau kurang puas dari teman-teman semua tentang jawaban kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 2 ini. Baiklah saudara-saudara, sekali lagi terima kasih kepada kelompok 2 dan kepada rekan-rekan yang telah bertanya atau menyanggah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan kita bahas bareng-bareng mengenai pertanyaan yang belum kita, pertanyaan saudara Wangyu Destiana tentang kepribadian yang ke-Indonesia itu seperti apa, kan begitu ya Mbak ya. Yang dinamakan kepribadian adalah sesuatu yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Jadi sesuatu yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apa itu? Yang pertama, sifat religius. Orang Indonesia itu percaya kepada Tuhan. Banyak orang-orang di negara barat itu yang bersifat ateis, tidak percaya. Mereka lebih percaya dengan logika, dengan rasionalnya, dengan ilmu pengetahuannya. Kalau kita percaya kepada kekuatan Tuhan, sifatnya religius, sangat percaya pada kehidupan beragama. Jadi di mana-mana sebelum ada agama modern seperti Hindu, Buddha, Kristen maupun Islam, kita sudah punya kepercayaan sendiri yang bernama animisme, dinamisme. Itu menunjukkan kalau kita ini bangsa yang religius. Kemudian sikap atau ciri ke-Indonesiaan yang kedua adalah sifat kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Orang kita itu memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Contohnya dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri, banyak negara lain yang beragama Islam tapi tidak peduli dengan kejadian setelah menjalankan ritual puasa. Tapi di Indonesia ada ritual di mana setelah puasa itu mudik, kumpul dengan keluarga, karena orang kita ini sifatnya kekeluargaan sekali. Artinya keluarga merupakan bagian yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan orang-orang Eropa yang lebih cenderung individual. Ketika anak sudah 18 tahun, mereka berhak meninggalkan rumah dan berhak untuk apa saja. Tapi kalau kita tidak, bahkan sampai mati pun kadang-kadang masih bersama dengan keluarga yang lain. Yang kedua, musyawarah. Musyawarah itu adalah memecahkan masalah bersama-sama untuk kepentingan bersama. Mungkin musyawarah yang paling real ya ketika Anda SMA dahulu, Anda mengerjakan soal bersama, ujian itu. Memecahkan masalah bersama-sama untuk kepentingan bersama. Kemudian gotong royong. Mengangkat bersama-sama pekerjaan yang berat, umumnya dalam bentuk kerja bakti. Yang ketiga, ciri orang Indonesia toleran, bisa menerima perbedaan orang yang memeluk agama lain. Kalau Anda ke Timur Tengah sana, banyak negara yang hancur karena rendahnya rasa toleransi. Ambil contoh misalnya Yaman, kemudian Libya, kemudian Mesir sendiri, dan Irak serta Suriah, termasuk Afghanistan. Itu daerah-daerah
atau negara yang hancur karena rendahnya toleransi, di mana sikap egonya itu lebih tinggi dibanding sikap sosialnya. Merasa paling benar, paling pinter, paling berkuasa. Misalnya di Suriah ada dua kelompok besar, kelompok Syiah dan kelompok Sunni. Syiah mengaku paling benar, Sunni pun mengaku paling benar dan menjelekkan yang lain. Karena keduanya memiliki kekuatan yang sama, akhirnya terjadilah perang. Sama dengan di zaman saat ini, perang itu juga karena perbedaan paham, sama-sama Islam, tapi Islam Syiah dan Islam Sunni. Walaupun orang Sunni sering ngomong, orang Syiah bukan Islam. Tetapi faktanya orang Syiah tetap sholat, haji, dan lain-lain. Walaupun mereka diklaim sebagai bukan Islam, tetapi mereka tetap mengaku Islam. Karena ada beberapa ibadah yang sama seperti sholat, seperti puasa, seperti haji, dan lain-lain. Kalau orang kita berbeda pendapat, beda agama, beda suku, itu hal yang wajar. Apalagi di daerah-daerah kota besar umumnya, perbedaan agama sudah tidak begitu terasa lagi. Artinya ketika ada orang yang berbeda agama beribadah, itu biasa saja. Itulah sifat bangsa kita. Sehingga bangsa kita yang terdiri dari berbagai macam suku ini bisa bertahan sampai detik ini karena adanya rasa toleransi yang tinggi. Jadi kepribadian kita itu adalah sesuatu yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sifat keindonesiaan yang tidak dikembangkan atau yang adalah sifat religius, percaya dan takwa kepada Tuhan, sifat kekeluargaan, sifat musyawarah, sifat gotong royong, dan sifat toleran. Kemudian pertanyaan saudara Zulika Arma, yaitu tentang monodualistik dan monopluralistik, begitu ya. Bukan listrik tapi listik. Tadi telah dijelaskan dengan baik apa itu monodualistik, dua tetapi satu, satu tetapi dua. Misalnya manusia itu dari jiwa dan raga. Demikian pula dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ada nasionalisme, mencintai bangsanya, dan ada merasa bagian dari umat manusia. Jadi kita ini sebagai bangsa Indonesia harus mencintai bangsa kita, tapi sebagai warga dunia juga harus kembali kerjasama dengan bangsa lain. Kemudian monopluralistik, bukan listrik ya. Satu tapi banyak, banyak tapi satu. Kita ini bersepakat membentuk satu negara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai ras, dan berbagai antar golongan yang disebut dengan Syara. Kemudian tadi pertanyaan saudara Tika ya, maaf ya. Kalau pertama Mbak Zulika Arma tadi apa sih? Paham yang bertentangan dengan nasionalisme, yaitu paham kedaerahan. Paham kedaerahan atau provinsialisme, atau lebih dekatnya lagi etnosentris namanya, paham yang mengutamakan kepentingan daerah dan mengabaikan kepentingan bangsa yang lebih besar. Paham-paham seperti ini sangat bertentangan dengan nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation, bukan nation ya, nation, yang berarti bangsa. Jadi sikap kebangsaan yang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, sikap yang bersifat kedaerahan, mementingkan daerah sendiri, tentu akan merugikan nasionalisme seperti saat yang lalu ketika pembangunan hanya terpusat di Jawa saja, maka timbullah rasa iri dari daerah lain yang terabaikan, sehingga timbullah pemberontakan di daerah-daerah tertentu, misalnya di paling timur muncul gerakan organisasi Papua Merdeka, karena selama mereka ikut Indonesia nggak pernah dibangun. Di paling barat muncul gerakan Aceh Merdeka. Di utara ada Kalimantan ada gerakan Republik Borneo Raya. Di Maluku ada gerakan Republik Maluku Selatan. Ini semua bentuk
dari adanya akumulasi kemarahan karena adanya sifat daerah atau provinsialisme yang mengutamakan kepentingan daerah tertentu, yaitu pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa saja. Tapi sekarang sepertinya pembangunan sudah menyebar ke seluruh Indonesia walaupun belum berhasil dengan baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir, pertanyaan saudara Iwan Amri. Contoh bela negara. Apa sih bela negara itu, saudara-saudara? Bisa dilihat, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap tanah air. Jadi orang itu kalau cinta pasti akan membela. Nah sekarang pertanyaannya, pacar Anda atau suami Anda membela tidak? Kalau ada apa-apa suka melindungi tidak? Kalau dia melindungi, membela berarti dia mencintai. Tapi kalau dia acuh, supaya nggak peduli, ya berarti mungkin bertepuk sebelah tangan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bentuk bela negara, contoh realnya yang paling gampang di sekolah itu adalah belajar PKN. Itu berarti sudah belajar tentang bela negara. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran, misalnya Anda ikut Menwa, Resimen Mahasiswa. Kemudian menjadi pengabdian menjadi TNI atau Polri. Dan yang terakhir, pengabdian sesuai profesi. Untuk menjadi pahlawan, untuk membela negara itu tidak mesti jadi tentara atau dinas militeran, tapi sesuai dengan profesi masing-masing. Misalnya jadi guru yang baik, jadi petani yang baik, jadi seniman yang baik, jadi maling yang baik. Misalnya kalau nyolong assalamualaikum dulu, tinggal KTP. Jadi apa sih bela negara itu? Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap tanah air. Orang cinta itu tentu ada alasannya, seperti Anda cinta kepada pasangannya. Mungkin ada kelebihannya. Mungkin dia ganteng atau cantik, mungkin kaya, mungkin pinter, mungkin keturunan orang baik-baik, atau mungkin juga karena agamanya yang baik. Artinya pasti ada kelebihannya. Walaupun kadang-kadang ada peristiwa ekstrim, orang cinta sesuatu karena kekurangannya. Lalu apa kelebihan bangsa kita? Kalau perlu kita cintai, negara kita luas. Nomor 14 terbesar di dunia. Penduduknya nomor 4 terbesar di dunia. Semua kekayaan alamnya terkaya nomor 2 di dunia. Tambang-tambangnya, walaupun rakyatnya miskin, tapi secara umum negara kita ini kaya. Tapi kenapa miskin? Karena kita orangnya bodoh-bodoh, ngantuan, pengalaman, lemesan, dan sebagainya. Sehingga ketika ada kekayaan alam, kita nggak bisa mengeksplorasi. Kita misalnya punya tambang emas di Timika, tetapi kita nggak punya kemampuan, nggak punya teknologinya. Akhirnya yang menguasai adalah Freeport. Kita punya tambang minyak banyak, tapi nggak punya teknologi. Yang ngebor Exxon, Mobil Oil, British Petroleum, dan sebagainya, termasuk Codelco dari Korea. Artinya apa? Kita ini kaya, cuma nggak pinter, sehingga tidak mampu memaksimalkan kekayaan alam kita. Kenapa kita nggak pinter? Karena kita ngantuan. Kenapa kita ngantuan? Karena kita miskin. Kenapa kita miskin? Karena bodoh. Kenapa bodoh? Karena ngantuan muter terus begitu. Jadi intinya, apapun yang ada di negara ini, ada pepatah mengatakan lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negara lain. Tapi kalau nyata benar, ya memang akan sengsara. Tapi mudah-mudahan dengan kemauan Anda sebagai sarjana yang kemudian belajar lagi, akan mampu mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang mencintai tanah airnya, dan pada akhirnya menjadi orang yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ini, dan itulah yang dinamakan bela negara. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tanya, apakah saudara Fernando Yolanda ada? Fernando Yolanda ada?
Saudara Vinando Yolanda, apakah ada? Ketua kelas, apakah ada? Tidak ada. Yang kedua, Saudara Rahmawati, apakah ada, Saudara? Jadi anggota kita tinggal 24 orang ya, Mas? Saudara Ketua, ini ketuanya siapa ya, Mas namanya? Mas Iwanuddin, minta bantuan menghubungi Mas Fernando atau Mbak Fernando ini. Mas Fernando untuk dihubungi agar jangan sampai terganjal oleh absen, karena absen kita ini adalah online. Saya nggak bisa berbuka apa-apa. Dimana kalau sudah 4 kali, otomatis sudah gagal. Dan sudah 3 kali, tinggal 1 kesempatan. Terima kasih kepada Mas Iwan. Terima kasih kepada semua yang telah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih yang telah berpartisipasi seperti Saudara Iwan, Saudara Yulika Arma, Saudara Wangyu, Saudara Sulistianingsih, Saudara Rizky Apriliani. Terima kasih kepada yang belum pernah bicara, nanti akan berbicara. Sekali lagi kepada Anda, bahwasanya saya telah mengirimkan tugas dalam bentuk urean di LMS, tolong dikerjakan, kemudian segera dikumpulkan. Kemudian kepada kelompok lain, ketika nanti presentasi, silahkan PPT-nya jangan terlalu banyak, jangan terlalu melebar. Terima kasih atas segala pertanyaannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.